Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika dengan saya Yanti dari SMA Al-Asra. Oke, baiklah. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan. Oke, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwasannya gelombang itu ada berbagai macam ya. Nah, menurut amplitudonya, gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, di mana gelombang berjalan itu memiliki amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Sementara kalau gelombang stasioner itu memiliki amplitudo yang berubah-ubah antara 0 dan nilai maksimumnya. Oke, gelombang berjalan ini contohnya itu gelombang pada tali. Nah, gelombang stasioner contohnya gelombang pada dawai atau senar gitar. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang gelombang berjalan. Oke, perhatikan gelombang berikut nih, gelombang berjalan yang berupa gelombang transversal. Nah, seperti yang kita ketahui, gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Oke, merambat artinya berjalan. Oke, dia bergerak. Nah, di sini gerakannya, kita rumuskan persamaannya, itu Y sama dengan A sin WT plus minus KX. Oke, plus minus di sini artinya gerakan, bukan nilai plus minus ya, gerakan. Kalau plus artinya gerakannya ke kanan, kalau minus artinya gerakannya ke kiri. Nah, A di sini adalah amplitudo. Nah, ini omega atau W itu adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Jadi nanti nilai dari kecepatannya kita bisa ketahui dari ini. Jadi angka yang ada T-nya itu berarti nilai W. Sementara angka yang ada X-nya nanti adalah nilai K, konstanta gelombang atau bilangan gelombang. Nah, kalian masih ingat ya besaran-besaran pada gelombang? Itu ada amplitudo, yaitu tinggi gelombang atau simpangan terjauh. Kemudian ada frekuensi, banyak gelombang yang terbentuk dalam satuan waktu atau 1 second yang dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Ada periode yang merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang yang dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil per N. Nah, hubungannya karena N per T dan ini T per N artinya periode itu kebalikan dari frekuensi. Jadi F bisa dirumuskan dengan 1 per T atau T besar sama dengan 1 per F. Nah, kita juga sudah mengenal yang namanya panjang gelombang, yaitu merupakan jarak satu gelombang. Nah, jarak satu gelombang. Pada gelombang transversal ini diartikan sebagai jarak antara bukit ke bukit atau jarak antara lembah ke lembah. Nah, panjang gelombang dirumuskan dengan lambda sama dengan S per N. Nah, besaran berikutnya adalah cepat rambat atau P, merupakan jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu. V sama dengan S per T. V atau V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. V juga bisa dirumuskan jika ada persamaan gelombang itu W per K. Kemudian bilangan gelombang konstanta perbandingan antara satu gelombang dengan panjang gelombangnya. Jadi K sama dengan 2pi per lambda. Nah, nanti kita akan menggunakan persamaan K sama dengan 2pi per lambda. Frekuensi sudut atau kecepatan sudut merupakan kecepatan suatu gelombang dalam sudut tertentu. Omega sama dengan 2pi per T. Kita akan gunakan rumus ini. Omega sama dengan 2pi kali F. Jadi kalau kita mau nyari periode menggunakan 2pi per T, kalau mau mencari frekuensi menggunakan 2pi kali F. Ada lagi fase, yaitu tahap suatu gelombang yang dicapai secara berkala. Fase itu C sama dengan T kecil per T besar dikurangi X per lambda. Beda fase itu sama dengan delta X per lambda. Sudut fase delta X per lambda dikali 2V. Nah, ini keterangannya V cepat rambat, lambda panjang gelombang, F frekuensi, T besar periode, T kecil waktu, S jarak, omega kecepatan sudut atau frekuensi sudut, K bilangan gelombang, N jumlah gelombang, C fase gelombang, delta C beda fase gelombang, delta T beda sudut fase gelombang, X jarak. Untuk titik-titik yang berjarak lambda pada gelombang itu memiliki fase yang sama. Sementara titik-titik yang jaraknya hanya setengah lambda itu berarti fasenya berlawanan. Berikutnya contoh soal. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 4 sin 8 Vt min 4 Vx.
di mana Y dan X itu dalam meter dan T dalam second. Nah, yang mau kita cari, yang diminta, yang pertama arah gerak gelombang, yang kedua amplitudo, yang ketiga panjang gelombang, yang keempat frekuensi, yang kelima cepat lambat. Oke, dalam menyelesaikan contoh soal seperti biasa kita tuliskan diketahuinya. Dari persamaan Y sama dengan 4 sin 8pi T min 4pi X, itu kita samakan dengan persamaan gelombang berjalan tadi, Y sama dengan A sin WT min KX. A sin, berarti 4 ini nilai dari A. Jadi amplitudonya 4, kemudian setiap yang ada T-nya WT, berarti 8pi ini nilai dari W. Nah, ini yang ada X-nya KX, berarti 4pi itu nilai dari K. Oke, yang mau dicari arah, amplitudo, lambda, F, dan P. Arah kita sudah bisa lihat dari persamaan ini, min artinya arahnya ke kanan. Kemudian amplitudo tadi Y sama dengan asin, berarti amplitudonya 4. Oke, jadi arah sama amplitudonya sudah kita ketahui dari awal ya. Selanjutnya kita akan mencari panjang gelombang melalui K. K sama dengan 2pi per lambda, K-nya 4pi, 2pi per lambda. Nah, lambda yang mau kita cari ini posisinya di bawah. Jadi kita tukar tempat. 4pi ke posisi lambda, lambda ke posisi 4pi. Menjadi lambda sama dengan 2pi per 4pi. Lambda sama dengan 2 dibagi 4, 0,5. Pi dibagi Pi kita coret habis. Jadi jawaban lambdanya 0,5 meter. Selanjutnya mencari frekuensi. Frekuensi kita gunakan rumus frekuensi sudut, yaitu omega sama dengan 2pi kali F. Omeganya 8pi, 8pi sama dengan 2pi kali F. Karena kita mencari F, jadi 2pi-nya kita pindahkan. Ini perkalian, kita pindah menjadi pembagian. 8pi dibagi 2pi. 8 dibagi 2 hasilnya 4, pi dibagi pi habis ya. Jadi jawaban frekuensinya 4 Hz. Kemudian selanjutnya terakhir cepat lambat. V sama dengan lambda dikali F. Tadi lambdanya dapat 0,5, F-nya dapat 4. Jadi 0,5 dikali 4 sama dengan 2 meter per second. Baiklah. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, kemampuan kalian dalam materi gelombang berjalan ini, silahkan dikerjakan latihan soal ini. Oke, ini ada 12 soal. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.